Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Supripedia. Di masa pandemi COVID-19 ini, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat tentunya. Dan harus semangat, tetap semangat. Walau semuanya kita sekarang dalam kondisi terbatas. Kita doakan semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Ibunda dan pemirsa sekalian, tak lengkap rasanya jika di masa pandemi COVID-19 ini kita tidak ikut membicarakan COVID-19 itu sendiri. Walaupun saya yakin informasi mengenai COVID-19 ini telah paripurna Ibunda dapatkan. Karena dari bangun tidur sampai tidur kembali setiap hari kita akan mendengar berita tentang COVID-19. Dan kesempatan ini kita akan berbincang ringan khusus seputar tips penanganan dan pencegahan infeksi COVID-19 pada anak. Untuk mengetahui caranya, tetaplah di channel ini dan jangan lupa subscribe. Ibunda dan pemirsa sekalian, sering ada yang bertanya, apakah anak-anak bisa terinfeksi COVID-19? Jawabannya, bisa, pakai banget. Anak-anak dapat terinfeksi COVID-19 atau yang biasa disebut dengan SARS-CoV-2 dan menjadi sakit karenanya. Namun, mereka tampaknya kurang rentan terhadap infeksi dibandingkan dengan orang dewasa dan gejalanya umumnya lebih ringan. Namun masih diperlukan lebih banyak data sepenuhnya untuk memahami peran anak-anak dalam menularkan virus. Meskipun indikasi awal menunjukkan bahwa ada lebih sedikit penularan kepada anak-anak daripada orang dewasa. Infeksi COVID-19 telah dilaporkan pada semua kelompok umur, termasuk bayi, anak-anak, dan dewasa muda. Meski begitu, penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa anak-anak di bawah usia 18 tahun hanya membuat sekitar 2% dari total kasus di seluruh dunia. Satu penjelasan untuk angka yang rendah ini adalah bahwa karena anak-anak sering mengalami gejala yang lebih ringan daripada orang dewasa. Gejala infeksi COVID-19 pada anak-anak sedikit berbeda dari yang terlihat pada orang dewasa dan cenderung lebih ringan. Batuk atau demam diamati hanya pada sekitar setengah dari anak-anak yang bergejala, lebih jarang daripada orang dewasa. Sebaliknya, gejala pernapasan atas seperti pilek atau sakit tenggorokan terjadi pada 30-40% dan diare atau muntah ditemukan pada sekitar 10% dan kadang-kadang ini merupakan satu-satunya gejala, lebih sering daripada orang dewasa. Ibunda dan pemirsa sekalian, tentu kita jadi bertanya, kenapa anak-anak kurang rentan terhadap infeksi COVID-19? Penyebabnya adalah karena pertama, sistem imun bawaan anak lebih aktif. Yang kedua, karena saluran napas anak lebih sehat karena anak tidak merokok, rendah paparan polusi, dan rendah komorbid yang mendasari. Yang ketiga, virus membutuhkan protein pada permukaan sel atau reseptor. Virus corona ini tampaknya menggunakan reseptor yang sedikit di saluran napas bawah atau di bagian paru, sedangkan reseptor virus ini lebih banyak dijumpai saluran nafas atas anak, yaitu di hidung, di tenggorokan, dan di mulut. Itulah kenapa gejala COVID-19 pada anak-anak lebih ringan dibandingkan dengan gejala yang dijumpai pada orang dewasa. Terus, pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika anak ibunda memiliki gejala klinis yang menyerupai infeksi COVID-19? Jika anak Anda memiliki gejala, yang pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang dan jangan panik. Kemudian, bawalah anak ibunda ke pelayanan kesehatan pemerintah yang terdekat seperti puskesmas atau rumah sakit umum daerah untuk mendapatkan pengobatan dan memastikan gejala itu mengarah ke infeksi COVID-19 atau tidak.
Jika dari riwayat penyakitnya mengarah ke infeksi COVID-19 seperti ada demam, batuk, sesak, nafas, nyeri tenggorokan, dan ada riwayat kontak dengan orang yang memiliki gejala COVID-19, atau ada riwayat baru pulang dari perjalanan di daerah yang berstatus transmisi lokal, maka petugas kesehatan di puskesmas atau rumah sakit umum daerah akan melakukan pemeriksaan screening awal, yaitu pemeriksaan rapid test. Perlu diketahui ibunda sekalian bahwa rapid test itu bukan alat diagnostik pasti untuk infeksi COVID-19, karena rapid test ini hanya memeriksa antibodi yang terbentuk dalam tubuh anak. Diagnostik pastinya menggunakan real-time PCR atau berupa swab hapusan selaput hidung dan tenggorokan. Jika gejala klinisnya ringan dan hasil rapid testnya negatif, maka anak ibunda akan dianjurkan rawat jalan di rumah. Kebanyakan orang dengan gejala infeksi COVID-19 ini, termasuk anak-anak, sembuh dengan istirahat, pemberian cairan yang cukup dan obat penurun demam, serta pemberian suplemen dan makanan yang bergizi. Pengobatan definitif untuk infeksi COVID-19 ini adalah hanya dengan melakukan vaksinasi yang saat ini sedang diuji coba penelitiannya. Jika hasil rapid testnya positif, tentu akan dilakukan perawatan di ruang isolasi sambil menunggu dilakukan pemeriksaan PCR dan memastikan hasilnya. Jika hasil PCR-nya positif, maka akan dilakukan perawatan di ruang isolasi untuk mencegah terjadinya penularan dan dilakukan pemeriksaan ulang PCR sampai hasilnya 2 kali negatif. Barulah anak ibunda dipulangkan. Setelah rawat jalan di rumah, maka yang harus dilakukan adalah jauhkan dari orang lain dan hewan peliharaan di rumah sejauh mungkin dari anak Anda. Jika anak ibunda berusia di atas 2 tahun dan dapat memakai masker wajah, maka pakaikanlah masker. Kemudian, hindari kontak dengan orang lain, terutama mereka yang sakit. Pastikan anak-anak ibunda mendapat semua vaksinasi yang disarankan untuk infeksi lain. Ibunda dan pemirsa sekalian, perlu diketahui pencegahan secara umum untuk COVID-19 ini. Yang pertama dilakukan adalah kegiatan publik yang melibatkan anak dan dewasa harus ditiadakan. Kemudian, tidak membawa anak ke fasilitas umum seperti tempat wisata, mal, transportasi umum, dan sebagainya. Yang ketiga, tidak membawa anak-anak ke klinik atau rumah sakit jika tidak mendesak. Yang keempat, tidak membawa anak ke acara yang mengumpulkan orang banyak seperti ulang tahun, pernikahan, perayaan lain, dan sebagainya. Yang kelima, tidak mengikuti kegiatan sekolah sementara waktu. Tindakan meliburkan sekolah selanjutnya ditentukan berdasarkan perkembangan selanjutnya COVID-19 di daerah bersangkutan. Yang keenam, menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih, meliputi 1. Menjaga kebersihan tangan rutin, terutama sebelum memegang mulut, hidung, mata, serta memegang instalasi publik. Kemudian mencuci tangan dengan air dan sabun cair serta dibilas setidaknya 20 detik. Cuci dengan air dan keringkan dengan handuk atau kertas sekali pakai. Jika tidak ada fasilitas cuci tangan, dapat menggunakan alkohol 70%. Kemudian menutup mulut dan hidung dengan tisu ketika bersin atau batuk. Kemudian ketika memiliki gejala saluran napas, gunakan masker dan berobatlah ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi, demikianlah pembahasan dan tips penanganan dan pencegahan terhadap infeksi COVID-19 pada anak. Mari bersama kita putuskan rantai penularan infeksi COVID-19 dengan mematuhi semua protokol kesehatan yang telah dibuat pemerintah. Semoga kiranya bermanfaat bagi ibunda dan pemirsa semuanya. Dan untuk kelanjutan program ini, jangan lupa subscribe dan like. Kemudian jika ada pertanyaan dapat diisi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, serta salam sehat.